Hai semuanya, kami dari kelompok 1 dengan beranggotakan saya sendiri Anissa Nabila Amin dengan NIM 124350077. Saya Hana Faiza dengan NIM 124350020. Saya juga Aulia Wisrani dengan NIM 124350005 dan saya Luciana Marmata dengan NIM 124350101. Nah, di sini kami akan mengidentifikasi kerusakan bahan pangan yang terjadi akibat bakteri, kapar, dan juga kami yang selamat menyaksikan. Daging sapi, baik yang segar maupun olahan, dapat terjadi kerusakan akibat kontaminasi dari bakteri, kapang, dan juga kamir. Bakteri seperti Pseudomonas aeruginosa menjadi penyebab utama terjadinya kerusakan pada suhu dingin yang menimbulkan bau busuk dan lendir. Sedangkan E. coli dan Salmonella enterica dapat mencemari daging karena sanitasi yang kurang baik. Pada kondisi rendah oksigen, Clostridium berpotensi untuk tumbuh. Selain bakteri, kamir, kapang seperti Aspergillus dan Penicillium, serta kamir seperti Candida juga dapat tumbuh pada kondisi kelembapan yang tinggi. Kerusakan akibat bakteri kapang dan kamir dapat ditandai dengan bau busuk, berlendir, rasa tidak normal, dan tekstur yang lembek. Secara umum, patogen perusak yang ada pada bahan pangan maupun produk olahannya itu sama, tapi dibedakan dengan pertumbuhannya sesuai dengan kondisi pengolahan dan lingkungannya. Selanjutnya ada pada telur. Secara teori, isi telur yang baru keluar dari tubuh ayam adalah steril. Kontaminasi terjadi setelah peneluran, terutama dari feses, udara, liter kandang, dan juga tangan pekerja. Mikroorganisme pertama kali menempel di kerabang, lalu masuk ke dalam melalui pori-pori, apalagi kalau kulitnya kotor, lembab, atau telur yang terlalu lama disimpan di pada suhu ruang. Kelompok bakteri yang merusak telur diantaranya adalah Pseudomonas, Proteus, Alkalogenes, Auromonas, dan bakteri coliform seperti E. coli. Mikroba ini menyebabkan egg rot, yaitu telur berbau busuk, putih telur encer, dan juga perubahan warna. Selain itu ada Salmonella enterica. Bakteri ini bisa berasal dari kerabang atau sudah ada pada kuning telur dari ovarium ayam yang sudah terinfeksi. Konsumsi telur yang terkontaminasi Salmonella ini dapat menyebabkan diare dan demam pada manusia. Bakteri gram positif seperti Staphylococcus dan Bacillus juga berperan. Beberapa strain Staphylococcus sangat tahan pH alkali seperti telur, sedangkan Bacillus menghasilkan enzim proteasa yang memecah protein sehingga tekstur dan aroma kulit telur itu rusak. Nah, selanjutnya untuk kapang, penelitian di Brazil itu menemukan Aspergillus dan juga Penicillium pada kerabang dari telur ayam ras maupun juga ayam kampung. Nah, dengan jumlah koloni yang cukup tinggi, kapang ini tampak sebagai bercak hijau, hitam, atau juga putih berbulu dan bisa menghasilkan mycotoxin yang berbahaya. Nah, lalu ada kamir atau yes, itu juga sering ditemukan di kerabang, misalnya Saccharomyces spp. Kamir ini dapat membentuk lendir yang menghasilkan gas dan rasa asam atau juga off flavor, terutama bila masuk ke produk telur cair. Nah, secara organoleptik, tanda kerusakan telur antara lain seperti bau yang menyengat, seperti H2S atau juga amonia, putih telur yang sangat encer, kuning telur yang pipih dan juga mudah yang pecah, juga ada kadang bercak hitam atau juga hijau di dalam, serta pertumbuhan jamur di kerabang. Nah, penelitian menunjukkan bahwa semakin lama telur itu disimpan, terutama pada suhu kamar dan juga kondisi kotor, total mikrobanya itu bisa meningkat dan mutu sensorinya itu turun. Pada telur kotor, jumlah bakteri dan jamur itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan telur yang bersih. Karena itu, pencegahan kerusakan itu dilakukan dengan menjaga kandang dan juga sarangnya itu tetap bersih dan juga kering. Membersihkan kerabang dengan benar, mendinginkan telur, menghindari telur retak, dan juga mengolah telur sampai matang. Selanjutnya kita bakal masuk ke susu. Kita tahu ya teman-teman bahwa susu itu merupakan bahan pangan yang bergizi yang kaya akan protein dan juga lemak. Nah, tapi karena dia kaya protein dan juga lemak, dia itu mudah banget terkontaminasi sama yang namanya mikroorganisme. Mikroorganismenya itu terbagi menjadi 3, ya, ada bakteri, ada kapang, dan juga ada kamir. Nah, bakteri pada susu dibagi menjadi 2, yaitu
bakteri patogen dan juga bakteri pembusuk. Nah, bakteri patogen seperti E. coli dan juga Salmonella ini dapat menyebabkan penyakit kayak keracunan dan juga diare jika kita konsumsi. Kemudian, bakteri pembusuk seperti Bacillus dapat merusak kualitas susu dengan memecah protein dan lemak, sehingga susu menjadi asam, pahit, berlendir, dan juga berbau tidak sedap. Nah, selain bakteri, susu juga dapat ditumbuhi kapang seperti Aspergillus dan juga Penicillium yang dapat menimbulkan bercak hijau atau hitam. Kamir seperti Saccharomyces dapat menghasilkan gas dan alkohol sehingga muncul bau fermentasi dan kemasan menggembung. Nah, kalau kita pakai susu yang udah terkontaminasi tadi untuk membuat olahan produk, contohnya kayak keju, maka dapat terjadi overfermentasi, muncul bercak pada keju, dan juga terbentuk gas berlebih yang membuat aroma kejunya tadi tidak sedap. Jadi, kesimpulannya, susu sangat rentan terhadap kerusakan mikrobiologis. Oleh karena itu, diperlukan penanganan yang higienis seperti proses pasteurisasi dan penyimpanan yang tepat agar kualitas susu tetap terjaga dan aman jika dikonsumsi. Sekian, terima kasih.